Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Teman-teman, yuk kita kabur dulu ke luar negeri. Tapi setelah kita kabur, mencari pekerjaan di sana, kemudian setelah lama di sana di luar negeri, apakah kita mau pulang ke Indonesia lagi atau ingin menetap menjadi warga negaraan warga luar negeri tersebut? Silahkan pilih untuk itu. Baik, itu adalah tema yang akan kita bahas terkait kabur aja dulu, kemudian kita akan menetap di sana dan bahkan meninggalkan Indonesia. Terkait hal itu sebenarnya bahwa wacana itu berdasar, bukan berarti tidak berdasar ya teman-teman. Apa dasarnya? Kemudian ada tag ya, ada tag yang bertemakan kabur aja dulu, bahwa barangkali mereka melihat daripada situasi dan kondisi di Indonesia sendiri ya teman-teman. Di mana kondisi dan situasi Indonesia itu sebagian yang lain mengatakan serba kesulitan, serba kesusahan, terutama dalam hal adalah ekonomi. Misalkan UMR saja katanya umumnya lah ya 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta barangkali. Dan itu bagaimana untuk menghidupi keadaan rumah tangga, di mana di dalam rumah tangga itu ada istri dan anak. Bahkan kalau kita berbicara logis untuk keluarga saja barangkali habis 3 juta itu. Lalu kemudian ketika gajinya 4 juta maka sisa hanya 1 juta. Apakah dari 1 juta itu bisa memulihkan keluarga atau ekonomi keluarga atau sendiri? Atau bahkan jangan-jangan tidak akan bisa membeli yang namanya sandang pangan, pakan barangkali kan gitu. Bisa nggak dengan tabungan 1 juta tiap bulan itu kemudian membeli rumah dan sebagainya? Rumah saat ini KPR saja katakan ya, kita berbicara cash and carry-nya adalah 150-60 juta. Nah, dari lebihnya sisa 1 juta tiap bulan itu apakah mampu kemudian dapat membeli rumah? Nah, ini yang kemudian dijawab oleh sebagian besar bahwa itu tidak akan mampu untuk membeli rumah. Jangankan untuk membeli rumah ya teman-teman, 1 juta tabungan itu jangan-jangan tiap bulannya juga kadang kita tidak tahu kondisi keluarga itu, butuh inilah, butuh itulah. Atau bahkan misalkan ada yang sakit lah, anaknya lah, istrinya atau dirinya sendirinya lah. Sehingga kemudian potensiali bahwa tabungan 1 juta ya itu tidak mungkin bisa menabung dan kemudian suatu saat bisa kebeli rumahnya. Kecuali katanya adalah adanya warisan atau dari orang tuanya yang kaya raya kemudian mewarisi ekonominya itu. Nah, ini permasalahan-permasalahan atau aspirasi yang sudah berkembang di masyarakat Indonesia ini. Itu yang pertama. Belum lagi banyak yang di PHK teman-teman. Barangkali banyak pabrik di daerah teman-teman masing-masing, bahwa diantaranya itu bahkan 30% lah, 40% dari seluruh karyawan itu di PHK. Justru bagi mereka yang di PHK mau makan dari mana? Sudah mah gaji 3 juta, sudah mah tadi yang gajinya 4 juta, 3 juta buat kebutuhan rumah, 1 juta buat nabung, walaupun belum juga berhasil untuk membeli rumah, di PHK lagi. Mau makan apa jadinya? Fakta membuktikan ternyata di Indonesia tidak sedikit mereka yang kekurangan makan. Mereka yang makan mengandalkan daripada hasil anaknya. Mereka yang mengandalkan dari hasil orang tuanya bahkan juga. Inilah sebuah fakta atau potret nasional warga kita, negara Republik Indonesia. Justru ini harus dipertimbangkan sekali ya. Kedua, bahwa dasarnya mereka mengatakan kabur aja dulu itu adalah bahwa penegak hukum Indonesia ini seakan kemudian tebang pilih katanya di masyarakat bawah, bahwa ketika nyolong ayam saja, nyolong kayu dahulu ya, ketika disidangkan itu hanya nyolong kayu kemudian dipenjara 4-5 tahun lamanya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan para koruptor yang notabene adalah triliunan, miliaran dan sebagainya, tetapi hanya beberapa tahun saja di penjara dan bahkan ada pengurangan dan sebagainya, sehingga hanya beberapa tahun kemudian keluar lagi. Dengan mudahnya kemudian hukum kita itu dipermainkan. Ini adalah sebagian daripada image atau anggapan masyarakat ya teman-teman. Nah,
Terkait tebang pilih dalam penegakan hukum ini menjadi dasar kedua bahwa masyarakat Indonesia ini, atau katakan kalangan bawah seperti saya ini, memikirkan kembali, kok begitu hukum di Indonesia? Apakah ini akan selalu terjadi dan selamanya terjadi seperti ini, tebang pilih dan sebagainya? Jawabannya, sebagian yang lain mengatakan pasti akan selalu tebang pilih. Ya, tajam di bawah, tumpul ke atas, itu adalah yang terjadi. Lah, bagaimana kemudian masyarakat meminimalisir kemudian penegakan hukum yang tidak sesuai itu? Ada sebagian yang menjawab dengan cara misalkan adanya membentuk organisasi, LSM dan sebagainya, mereka bergerak sendiri dan sebagainya, karena ternyata akhirnya kemudian image yang berkembang di dalam diri kita sendiri, otak kita sendiri, pikiran kita sendiri, paradigma kita sendiri, bahwa LSM terbentuk itu juga termasuk adalah bentuk atau fakta bahwa penegakan hukum di Indonesia ini adalah kurang atau tumpul atau tidak baik, atau belum baik bahkan, kira-kira begitu. Nah, itulah yang menjadi alasan kedua kemudian kita berpikir ulang, kabur aja terlebih dahulu, lalu kita bekerja di sana, kemudian menetap, dan akhirnya kita menjadi warga negara luar negeri di sana, ya teman-teman. Itu dasar yang kedua. Dasar yang ketiga juga bahwa kebijakan daripada pemerintah itu, bahwa ketika kebijakan pemerintah itu tidak pro rakyat, misalkan dianggap oleh sebagian yang lain, sebuah contoh ini adalah fakta. Ketika Indonesia itu punya kebijakan adanya bansos, misalkan dana tunai, misalkan ada dana rasdog, beras dan endog, ya teman-teman, dan ternyata implementasinya itu tidak sesuai yang pemerintah prediksi atau yang pemerintah implementasikan. Kenapa tidak sesuai? Ternyata di dalam lapangan ketika ada orang yang sangat membutuhkan itu, anak yatim, kemudian duafa, miskin, fakir dan sebagainya, ternyata banyak, awas nih, banyak, tidak sedikit ya, banyak itu. Mereka tidak mendapatkan itu. Bahkan sebaliknya teman-teman, bahwa yang mendapatkan itu adalah orang yang notabene rumahnya bagus, kemudian saudara daripada aparatur pemerintahnya, aparatur desanya dan sebagainya. Mereka notabene adalah dicukupkan secara ekonomi, tetapi mereka masih juga mendapatkan yang namanya bansos atau dana tunai atau rasdog atau bantuan-bantuan khusus dari pemerintah. Ini permasalahannya. Artinya kebijakan ini adalah tidak pro rakyat katanya. Itu sebuah fakta. Juga termasuk misalkan ketika rakyat menilai di DPR bahwa kenapa undang-undang perampasan aset itu belum juga disahkan sampai sekarang, karena justru itu adalah menghalang-halangi daripada proses penegakan hukum untuk mereka yang kaya dari hasil korupsinya. Mereka dari hasil korupsi supaya aman, maka tidak disahkanlah undang-undang perampasan aset itu. Ini mereka mengatakan itu. Justru orang-orang seperti kami ini adalah kaum proletariat, kaum bawah yang tidak mengerti jauh terkait dengan itu. Justru kami akan selalu suarakan itu. Inginkan bahwa kebijakan pemerintah atau eksekutif atau legislatif itu yang pro rakyat. Harus kemudian dievaluasi, harus kemudian selalu dievaluasi bahwa apakah program kebijakan itu pro rakyat atau bukan. Beberapa hari ini juga dibahas sekali terkait dengan Indonesia padam ya, Indonesia gelap. Aduh, Indonesia gelap luar biasa. Ini demo ini luar biasa. Terlepas dari kemudian ada yang mengatakan ada yang menunggangi lah, ada partai yang menunggangi daripada itu. Pada dasarnya mereka berjalan beriringan menyampaikan aspirasi itu mungkin dari hati nuraninya, tetapi ada yang mengatakan sebagian itu adalah ada yang namanya sosok penunggang gelap, kira-kira begitu. Tapi terlepas dari itu semua bisa terjadi. Apakah mereka yang menunggangi adalah partai politik? Apakah yang menunggangi adalah orang yang tidak sesuai dengan program kinerja pemerintah Prabowo kemudian
Dan ketika Prabowo juga pernah mengatakan ada raja-raja kecil yang mereject saya, katanya, membantah saya, tidak setuju dengan program-program saya dan sebagainya. Kemudian itu dianalisa oleh sebagian bahwa akhirnya ini adalah masuk di dalam kategori yang menjadi dasar bahwa bisa juga demo itu ditumpangi oleh penumpang gelap, bisa juga tidak, ya teman-teman. Itu adalah sebuah analisa maupun daripada fakta. Lalu dari ketiganya itu bagaimana sikap kita maupun pemerintah? Pertama, sikap pemerintah adalah harus mengevaluasi dan mengevaluasi, memperbaiki dan memperbaiki. Pertama dari sisi misalkan job, pekerjaannya, perekonomiannya. Bagaimana kemudian pemerataan ekonomi ini benar-benar merata sampai kepada masyarakat yang sangat membutuhkan sekali, dan umumnya buat seluruh rakyat Indonesia minimalnya mereka itu bisa sejahtera, dicukupkan dalam hal sandang, pangan, dan papannya. Itu yang pertama. Yang kedua, evaluasi dan perbaiki dari sisi penegak hukum. Jangan sampai ada bahasa atau slogan bahkan tumpul di atas tajam di bawah. Evaluasi itu jangan sampai itu menjadi slogan, menjadi moto masyarakat seluruh Indonesia. Evaluasilah. Yang ketiga, evaluasi dan perbaiki daripada kebijakan pemerintah dalam hal program-programnya. Apakah program ini terlaksana, terimplementasi sampai kepada masyarakat Indonesia atau tidak? Justru yang kami butuhkan sebenarnya, yang masyarakat butuhkan itu sebenarnya tidak panjang lebar. Bukan keinginan masyarakat ingin memperkaya diri, bukan kemudian masyarakat diberikan langsung dari pemerintah sekian juta dan sebagainya, bukan. Tetapi diberikan kelayakan, kecukupan melalui program-program kerjanya. Dicukupkan dari UMR-nya, dicukupkan dari lapangan kerjanya dan sebagainya. Kami siap bekerja untuk mencari nafkah. Insya Allah masyarakat Indonesia itu sebenarnya siap bekerja, siap berupaya, berusaha dan sebagainya demi menafkahi keluarga kita masing-masing. Semoga mereka ini bisa pro terhadap rakyat, yang pada akhirnya kemudian bisa merubah image bahwa kabur aja dulu itu adalah cara yang salah. Ketika pemerintah dan legislatif dan yudikatif bisa memperbaiki dan mengevaluasinya. Ya teman-teman, terima kasih. Kita harapkan itu dari mereka, dari negara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.